Perkembangan internet saat ini sudah memasuki fase kedua, yaitu akses melalui ponsel. Perkembangan internet yang pesat ini mempengaruhi gaya hidup masyarakat, termasuk dalam hal berbelanja. Hal ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2018, yaitu salah satu tujuan utama masyarakat Indonesia menggunakan internet adalah untuk berbelanja online. Siapa di sini yang suka berbelanja online? Yuk, kita simak penjelasannya. Belanja online memang punya banyak keuntungan, seperti yang dikatakan oleh Juju dan Maya. Yang pertama, menghemat biaya. Apalagi jika barang yang ingin dibeli hanya ada di luar kota. Yang kedua, barang bisa langsung diantar ke rumah. Yang ketiga, pembayaran dilakukan secara transfer, maka transaksi pembayaran akan lebih aman. Yang keempat, harga lebih bersaing. Namun demikian, belanja online juga memiliki resiko. Turban, King, Lee, dan Vihlen mengatakan bahwa ada 5 resiko yang dihadapi para pembeli online. Resiko yang pertama adalah ketidaksesuaian produk yang dipesan dengan gambar yang ditampilkan. Resiko yang kedua adalah rusaknya barang yang diterima. Rusaknya barang ini selain mungkin karena rusak dalam pengiriman, juga karena cacat produksi. Resiko yang ketiga adalah kesalahan dalam pengepakan yang akan memunculkan kesalahan order baik berupa warna, jumlah, maupun tipe. Resiko keempat adalah tidak terkirimnya barang karena hilang atau terlambat. Resiko kelima adalah munculnya fraud atau penipuan. Agar dapat terhindar dari resiko-resiko tersebut, maka saat berbelanja, individu harus mindfulness. Apa sih yang dimaksud dengan mindfulness? Menurut Rosenberg, mindfulness adalah sebagai kesadaran dan kemampuan untuk melihat hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar hidup seseorang. Mindfulness menjadi hal yang penting untuk aktivitas belanja via online. Jika seseorang tidak benar-benar sadar dalam membeli barang yang ia beli, maka perilaku belanja tersebut menjadi sesuatu yang bersifat otomatis dan bukan untuk memenuhi kebutuhan dalam diri orang tersebut. Suatu perilaku belanja yang menjadi otomatis akan mengarahkan seseorang untuk membeli barang secara impulsif atau yang disebut dengan impulsive buying. Wanita ini sedang membuka aplikasi berbelanja online. Ia melihat barang-barang yang bagus serta banyak sekali potongan harga di aplikasi tersebut. Akhirnya, ia berpindah ke aplikasi Instagram untuk melihat case HP yang menurutnya menarik. Ia menemukan satu buah akun yang menjual case dengan harga paling murah dan memiliki gratis ongkir yang membuatnya semakin tertarik. Tanpa berpikir panjang, akhirnya ia menghubungi kontak yang ada di Instagram tersebut.
Tiga hari kemudian, seorang kurir datang dan mengantarkan barang yang sudah dipesan oleh wanita tersebut. Wanita ini sedang membuka paket yang ia terima. Namun, ketika membuka barang tersebut, ternyata barang yang diterimanya tidak sesuai dengan yang ia pesan. Dan wanita ini terlihat sangat kesal. Bagaimana caranya kita bisa belanja dengan mindful atau mindful shopping? Untuk bisa mindful shopping, ada 6 pertanyaan yang harus Anda tanyakan kepada diri Anda saat berbelanja. Yang pertama, ketika Anda sampai di tempat belanja atau pasar misalnya, atau misalnya Anda sedang belanja online, pertanyaan pertama yang harus Anda tanyakan adalah mengapa Anda berada di tempat ini, atau mengapa Anda mengakses situs belanja ini, gitu kan ya. Anda harus tahu benar-benar kenapa Anda berada di pasar atau di situs belanja ini. Jangan sampai Anda nggak sadar Anda sedang berada di tempat tersebut. Yang kedua adalah tanyakan kepada diri Anda, apa perasaan Anda saat ini? Apakah sedang senang, apakah sedang sedih, apakah sedang kecewa? Jangan sampai belanja adalah untuk mengatasi kekecewaan Anda. Jadi belanja itu harus memang barang-barang yang dibutuhkan, bukan hanya sekedar untuk mengatasi emosi-emosi negatif. Yang ketiga, tanyakan juga pada diri Anda, apakah Anda benar-benar membutuhkan barang tersebut? Kalau tidak, ya jangan dibeli. Tapi kalau memang sangat membutuhkan, silahkan dibeli. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana jika kita menunda membeli barang tersebut? Kalau dengan menunda kegiatan kita tidak terganggu, ya sebaiknya kita tunda saja. Tapi kalau misalnya dengan menunda kegiatan kita bisa terganggu, maka silahkan beli barangnya. Dan yang kelima, Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri, bagaimana nanti saya membayarnya? Dengan cara apa saya membayarnya? Misalnya gitu, ya. Jadi Anda benar-benar sadar Anda bahwa ketika membeli barang itu Anda harus membayar, dan itu Anda harus benar-benar sadari. Dan yang keenam adalah jika nanti barang ini sudah saya beli, kira-kira nanti saya mau taruh mana barangnya di rumah, kayak gitu loh. Jadi jangan sampai barang yang kita beli itu ternyata nggak ada tempatnya di rumah. Jadi benar-benar intinya mindful shopping adalah Anda itu benar-benar sadar dengan apa yang Anda lakukan dan dengan apa yang Anda beli. Demikian. No.